Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita bersyukur boleh diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati sepanjang hari ini. Nah, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan bacaan kita setiap hari, yaitu di dalam Mazmur pasal yang ke-36 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Yang berbunyi demikian, untuk memimpin biduan dari hamba Tuhan dari Daud. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik, rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu, sebab ia membujuk dirinya sampai orang mendapati kesalahannya dan membencinya. Perkataan dari mulutnya ialah kejahatan dan tipu daya, ia berhenti berlaku bijaksana dan berbuat baik. Kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya, ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik. Amin. Saudara, di Alkitab kita diberitahu bahwa ada dua jenis dosa, saudara-saudara. Yang pertama adalah dosa warisan, dosa keturunan dari Adam dan Hawa. Dan itu sudah diselesaikan oleh Kristus di atas kayu salib ketika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Makanya di atas kayu salib Yesus berkata sudah selesai. Artinya dosa keturunan, dosa warisan itu sudah diampuni, dihapus oleh darah Kristus. Lalu yang kedua, saudara-saudara, itu adalah dosa perbuatan. Dan pemazmur tadi mengatakan, menuliskan kepada kita semua bahwa dosa itu ada di sekeliling kita. Dosa perbuatan itu sering menggoda kita sampai kita bisa jatuh dan melakukan dosa yang begitu jahat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan mula-mula dosa itu timbul di dalam keinginan hati. Kita ingat di Kejadian pasal 6 ayat yang kelima, orang-orang pada generasi Adam, kita belajar di situ, firman Tuhan mengatakan kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Oleh sebab itu Tuhan marah, bahkan dikatakan Tuhan menyesal karena telah menciptakan manusia, seharusnya saudara mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Tetapi kenyataannya mereka memberontak, mereka melakukan kejahatan demi kejahatan. Sehingga dikatakan kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Dari hati kemudian meluap melalui perkataan-perkataan. Makanya firman Tuhan mengatakan jangan ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu, buanglah segala dusta dan lain sebagainya. Oleh sebab itu kita diingatkan dari hati, dari pikiran, kemudian meluap melalui perkataan, dan lebih dahsyat lagi saudara dilakukan melalui perbuatan-perbuatan. Oleh sebab itu sepanjang hari ini kita boleh diingatkan jangan kita berbuat dosa. Bisa jatuh dalam dosa, bisa jatuh dalam dosa. Tetapi kita juga bisa tidak berdosa, saudara-saudara. Kenapa? Karena kasih setia Tuhan boleh membentengi kita, memberi kekuatan kepada kita. Lalu ayat berikutnya, di dalam Mazmur pasal yang ke-36, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8, yang berbunyi demikian. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setiamu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah, hukum-Mu bagaikan samudera raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan, ya Tuhan. Ayat yang ke-8, betapa berharganya kasih setiamu, ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Terjemahan literal mengatakan betapa mahalnya kasih setiamu. Jadi saudara, satu sisi ada dosa, tapi sisi yang lain ada kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan yang tidak terbatas. Dikatakan apa? Sampai ke langit. Artinya, saudara, di atas langit ada langit lagi. Artinya, kasih setia Tuhan yang sudah mengampuni dosa-dosa kita itu tidak terbatas. Bahkan dikatakan sangat berharga kasih setia Tuhan. Sangat mahal kasih setia Tuhan. Oleh sebab itu, kita yang sudah diampuni dosa-dosa kita oleh Tuhan, jangan kita berbuat dosa. Dan kalau kita jatuh di dalam dosa, maka Dia tetap bermurah hati memberikan pengampunannya, dan kita bisa diampuni waktu kita mengaku dosa di hadapannya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.